Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Di sini saya gambarkan dua garis sejajar, yaitu garis K dan garis L, kemudian dipotong oleh garis M. Dari perpotongan garis M akan membentuk banyak sudut. Yang pertama ada sudut 1, 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6, sudut 7, dan sudut 8. Dari 8 sudut itu terbagi menjadi dua macam sudut. Yang pertama ada sudut dalam dan sudut luar. Sudut dalam berarti sudut yang letaknya antara garis K dan garis L. Contohnya sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Adapun sudut luar berarti sudut yang selain sudut dalam, berarti sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8. Untuk hubungan antara ke-8 sudut di atas itu ada 5 macam. Yang pertama ada dua sudut yang sehadap. Yang kedua ada dua sudut dalam berseberangan. Yang ketiga ada dua sudut luar berseberangan, dan yang keempat itu ada sudut dalam sepihak. Yang kelima ada sudut luar sepihak. Untuk kelima hubungan di atas, cara jelasnya akan kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama ada sudut sehadap. Definisi dari sudut sehadap itu adalah dua sudut sehadap itu besarnya sama. Misalkan ada 8 sudut di samping ya, 1, 2 sampai 8. Untuk sudut sehadap yang pertama itu adalah sudut 1 dan sudut 5. Contoh sudut sehadap pertama. Untuk yang kedua itu ada sudut 2 dan sudut 6. Dan yang ketiga itu ada sudut 3 dan sudut 7. Dan yang keempat ada sudut 4 dan sudut 8. Untuk contoh soalnya, ada dua garis yang sejajar dipotong oleh satu buah garis. Di situ ada sudut A dan sudut B, sudut 110 derajat dan sudut 70 derajat. Tentukan besar A dan B. Karena A itu sehadap dengan 110, berarti sudut A besarnya 110 derajat dan B sehadap dengan 70 derajat, berarti sudut B besarnya 70 derajat. Yang kedua ada sudut dalam berseberangan. Definisinya adalah dua sudut dalam berseberangan itu besarnya sama. Contoh sudut dalam berseberangan berarti sudut yang di antara dua garis K dan L, karena sudut dalam. Ada sudut 3, 4, 5, dan 6. Contohnya ada sudut 4 dan sudut 6. Berarti sudut 4 dalam berseberangan dengan sudut 6. Yang kedua ada sudut 3 dalam berseberangan dengan sudut 5. Contoh soal, tentukan besar sudut B. Karena B sudut dalam berseberangan dengan 60 derajat, berarti B itu juga 60 derajat. Yang ketiga itu ada sudut luar berseberangan. Definisinya adalah dua sudut luar berseberangan itu besar sudutnya juga sama. Contoh sudut luar berseberangan misalkan ada sudut 1, 2, sudut 7, dan sudut 8. Sudut yang luar berseberangan itu adalah sudut 1 dan sudut 7. Yang kedua ada sudut 2 dan sudut 8. Contoh soal, tentukan besar sudut A. Karena sudut A itu luar berseberangan dengan 150 derajat, berarti sudut A juga 150 derajat. Yang keempat itu ada sudut dalam sepihak. Definisinya adalah dua sudut dalam sepihak itu jika dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Contoh sudut dalam sepihak itu antara lain
sudut 3 dan sudut 6. Jadi 3 dalam sepihak dengan sudut 6. Selain itu juga ada sudut 4 dan sudut 5. Berarti sudut 4 dalam sepihak dengan 5. Untuk contoh soal, tentukan besar sudut A. Karena A dan 140 derajat itu dua sudut dalam sepihak, maka sudut A ditambah 140 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi A sama dengan 180 dikurangi 140 sama dengan 40 derajat. Yang terakhir ada sudut luar sepihak. Definisinya adalah dua sudut luar sepihak itu jika dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Contoh sudut luar sepihak itu adalah sudut 1 dan sudut 8. Yang kedua ada sudut 2 dan sudut 7. Untuk contoh soal, tentukan besar sudut A. Diketahui sudut A dan sudut 150 derajat. Karena sudut A dan 150 derajat itu adalah sudut luar sepihak, berarti dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Berarti sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi 150 derajat sama dengan 30 derajat. Sekian materi hari ini dari saya. Semoga materi hari ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.